Ya, perkenalkan saya Wahyu Sirait dengan NPM 211506169 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengolahan citra, yang di mana materi pengolahan citra mencakup pengolahan citra dengan Python, scalar array matrix tensor, lima tujuan pengolahan citra, pengantar pengolahan citra, teori konvolusi, teknik deteksi tepi, Sobel, Robert, Prewitt, Kenny, dan Locke, operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal, cara kerja konvolusi dan korelasi serta mengatasi border issue, intensity transformation dan spatial filter, citra bitmap, histogram citra, normalisasi citra, dan kontras. Lalu yang terakhir, image filtering. Yang pertama itu pengertian citra. Citra merupakan kombinasi dari titik garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek. Citra terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama citra analog, citra digital, citra berwarna, citra grayscale, dan citra biner. Pertama citra analog, di mana citra analog ini merupakan citra yang terbentuk dari sinyal kontinu. Contoh dari sinyal ini adalah hasil fotokopi, kamera, atau lukisan. Lalu citra digital ini merupakan citra yang terbentuk dari sinyal diskrit, di mana nilai intensitas cahaya pada citra digital bergantung pada kedalaman bit yang menyusunnya. Lalu selanjutnya, citra berwarna atau 24 bit. Citra berwarna atau sering disebut dengan citra RGB atau red, green, blue merupakan citra yang tip pokselnya terdiri dari 24 bit. Dari 24 bit ini terdiri dari tiga warna utama yaitu red, merah, green, hijau, dan blue, biru. Masing-masing warna ini memiliki jangkauan yang sama yaitu 0 sampai 255 sehingga dapat dibuat sekitar 16.777.216 variasi warna yang dapat dihasilkan. Selanjutnya ada citra grayscale atau citra 8 bit. Citra ini merupakan citra yang tiap pikselnya terdiri 8 bit yang memiliki jangkauan warna mulai dari 0 sampai 255 sehingga hanya terdapat 256 variasi warna dengan derajat keabuan yang dapat dihasilkan pada citra ini. Lalu ada citra biner atau citra 1 bit. Citra ini merupakan citra yang tiap pikselnya hanya terdiri dari 1 bit saja, yaitu 1 dan 0. Setiap piksel memiliki dua n sama dengan 0 variasi nilai intensitas, yaitu 0 dan 1, di mana 0 dipresentasikan dengan warna hitam dan 1 dipresentasikan dengan nilai 1. Lalu selanjutnya ada pengertian mengenai scalar, array, matrix, dan tensor. Scalar ini merupakan suatu bilangan tunggal, di mana dia hanya memiliki satu bilangan. Nah, selanjutnya array merupakan sebuah kumpulan data dengan jenis yang sama. Dapat kita lihat pada gambar yang terdapat array satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Lalu selanjutnya matriks. Matriks ini merupakan sebuah kumpulan data yang terdiri dari angka-angka dengan baris dan kolom. Kita dapat kita lihat pada matriks terdapat baris satu 2 1 3 5 2 2 4 6. Lalu tensor. Tensor ini merupakan kumpulan dari beberapa matriks yang terdiri dari baris dan kolom. Lalu selanjutnya tujuan pengolahan citra. Tujuan pengolahan citra itu ada yang pertama perbaikan kualitas citra, yang kedua image compression atau mengurangi ukuran citra, yang ketiga image restoration atau mengembalikan citra ke kondisi semula, yang keempat retur extraction atau mengekstraksi fitur tertentu pada citra, yang kelima image representation and modeling atau representasi dan pemodelan citra. Lalu selanjutnya teori konvolusi. Teori konvolusi ini didefinisikan sebagai sebuah cara untuk mengembalikan dua baris deret angka yang menghasilkan deret angka yang ketiganya.
Konvolusi dilambangkan dengan asterisk atau biasa pada keyboard tombol bintang. Untuk contohnya dapat kita lihat pada A asterisk B sama dengan C. Jadi fungsi A dikonvolusi dengan fungsi B menghasilkan fungsi C. Jika hasil konvolusi menghasilkan nilai piksel negatif, maka nilai tersebut menjadikan nol. Jika hasil konvolusi menghasilkan nilai positif, maka nilai tersebut dijadikan ke nilai keabuan maksimum. Untuk piksel-piksel pinggir, proses konvolusi diabaikan. Lalu selanjutnya itu teknik deteksi tepi. Yang pertama ada metode Sobol, metode Robert, metode Prewitt, metode Kenny, dan metode Locke. Yang pertama metode Sobol. Metode Sobol ini merupakan salah satu pengembangan dari metode Robert dengan menggunakan high pass filter atau HPF yang diberi satu angka 0 sebagai penyangga. Algoritma ini termasuk algoritma yang berfungsi sebagai filter image. Metode deteksi Sobel adalah operator yang menggunakan matriks tetangga berukuran 3x3 dengan titik yang sedang diperiksa sebagai titik tengah matriks. Operator Sobel diterapkan dalam dua buah matriks max, yaitu matriks yang berukuran n kali n yang sama dengan matriks tetangga. Selanjutnya matriks Robert. Pada matriks Robert ini, operator pendeteksian tepi dengan berbasis gradien dengan menggunakan dua buah kernel berukuran 2x2 piksel. Operator robot mengambil arah diagonal untuk menentu arah serta mencari perbedaan pada arah horizontal dan perbedaan vertikal dengan ditambahkannya proses konversi biner. Lalu ada metode Prewitt. Metode Prewitt ini merupakan pengembangan metode robot dengan menggunakan high pass filter atau HPF yang diberi satu angka 0 untuk penyangga. Metode Prewitt mengambil prinsip dari fungsi Laplacian, yaitu membangkitkan HPF. Deteksi tepi Prewitt dilakukan secara parsial dengan arah yang berlawanan dengan arah fungsi turunan pertama dan merupakan hasil gabungan dari konvolusi gradien Prewitt arah X dengan arah Y. Lalu ada metode Kenny. Metode Kenny ini adalah metode deteksi tepi yang akan menghasilkan tampilan gambar yang berbeda dari semua metode. Karena menampilkan efek relief di dalamnya, kelebihan dari metode Kenny ini adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan tepi, sehingga tepi yang dihasilkan akan lebih banyak. Metode Kenny ini dapat mendeteksi tepi yang sebenarnya dengan tingkat error yang minimum dan menghasilkan tepi yang optimal. Lalu akan ada metode log. Metode log ini adalah metode dengan deteksi tepi yang dilakukan dengan menentukan bagian tepi citra dengan menggunakan orden turunan kedua. Jadi operator ini menghasilkan kepekaan terhadap noise pada tiap bagian pixel. Lalu selanjutnya ada teknik pengoperasian citra dalam level lokal. Pertama itu keterangan pixel, filter merata, konvolusi, high pass filter, dan low pass filter. Yang pertama, keterangan pixel. Keterangan pixel merupakan operasi pengolahan citra yang mendapatkan nilai suatu pixel yang melibatkan nilai-nilai pixel tangganya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa setiap pixel pada umumnya tidak berdiri sendiri. Karena merupakan bagian suatu objek tertentu dalam citra, sifat inilah yang mendasari timbulnya algoritma untuk mengolah setiap pixel melalui pixel-pixel tetangganya. Selanjutnya filter rata. Pada filter ini suatu teknik dalam operasi dasar pengolahan citra yang melakukan filter dengan cara penjumlahan nilai pixel dengan tetangga dari pixel tersebut. Dan kemudian dilakukan pembagian sesuai dengan teknik pencarian rata-rata pada umumnya. Selanjutnya ada konvolusi. Konvolusi ini merupakan teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai pixel dengan sejumlah nilai pixel yang sesuai dengan pendekatan. Tetapi dengan adanya konvolusi, ukuran dari citra tetap sama. Lalu selanjutnya HPF atau High Pass Filter. High Pass Filter ini merupakan filter yang melewatkan sinyal memasukkan dengan frekuensi di atas frekuensi cut off. Untuk melemahkan sinyal, memasukkan dengan frekuensi lebih rendah dari frekuensi cut off. HPF ini biasa dipakai untuk mencari tepi objek dalam menajamkan citra. Lalu selanjutnya yang terakhir ada low pass filter, di mana low pass ini merupakan perbuatan citra dengan tujuan untuk mengurangi noise pada suatu image. Noise-noise tersebut sebagai akibat dari hasil
pesamplingan yang tidak bagus. Komponen citra yang memiliki frekuensi rendah akan dialokasikan, dan komponen yang memiliki frekuensi tinggi akan ditahan. Lalu, cara kerja konvolusi dan korelasi. Pertama, cara kerja konvolusi. Pada operasi konvolusi ini, GX disebut kernel konvolusi atau kernel bandpass atau filter. Kernel GX merupakan suatu jendela yang dioperasikan secara bergeser pada sinyal memasukkan, yang dalam hal ini jumlah perkalian kedua fungsi pada tiap titik merupakan hasil konvolusi yang menyatakan dengan keluaran Hx. Rumus pada konvolusi adalah Hx sama dengan Fx kali Gx. Lalu selanjutnya, border issue. Cara mengatasi border issue itu yang pertama, pixel-pixel finger diabaikan. Lalu yang kedua, duplikat elemen citra. Yang ketiga, elemen ditandai dengan tanda tanya. Lalu selanjutnya transformasi intensitas dalam spatial filtering, yang pertama transformasi intensitas, spatial filtering, dan citra backmask. Transformasi intensitas ini dilakukan untuk memperbaiki citra seperti grayscale, brightness, kontras, inverse, dan threshold. Lalu untuk spatial filtering dilakukan dengan memanipulasi secara langsung piksel-piksel dalam citra dengan proses G dalam kurung HY sama dengan T dalam kurung FXY, di mana F dalam kurung XY adalah gambar input, G sama dengan dalam kurung X, Y adalah gambar yang telah diproses. Dan T adalah operator F yang didefinisikan sebagai neighborhood. Spatial filtering ini terdapat beberapa jenis, yaitu image brightening, image negatif, edge sharpening, image smoothing, contrast spreading, pewarnaan semu, pengubah histogram citra, dan pengubahan geometrik. Lalu selanjutnya citra bitmap atau biasa disebut dengan pemetaan bit. Pada format bitmap ini, citra disimpan sebagai suatu matriks di mana masing-masing elemennya digunakan untuk menyimpan informasi warna untuk setiap pixel. Jumlah warna yang dapat disimpan ditentukan dengan satuan bit per pixel. Semakin besar ukuran bit per pixel dari suatu bitmap, maka semakin banyak pula jumlah warna yang dapat disimpan. Lalu selanjutnya adalah histogram, normalisasi citra, dan kontras. Yang pertama, histogram, di mana histogram ini merupakan grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas pixel dari suatu citra ke bagian tertentu. Di dalam citra, dari histogram akan didapatkan frekuensi kemunculan relatif dari intensitas pada citra tersebut. Lalu ada normalisasi citra. Normalisasi citra merupakan sebuah proses untuk mengganti jangkauan nilai intensitas pixel pada citra. Kegunaannya antara lain adalah perbaikan foto berkontras rendah akibat terkena sinar berlebihan. Lalu selanjutnya kontras. Kontras ini citra yang memiliki range nilai intensitas yang sempit. Dan kontras tinggi merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang lebar. Lalu ada image filtering, di mana filterisasi pada citra merupakan sebuah operasi pengolahan citra yang mampu digunakan untuk menekan frekuensi tinggi pada citra seperti memperhalus citra, atau menekan frekuensi rendah seperti memperjelas atau mendeteksi tepi pada citra. Lalu transformasi Fourier merupakan sebuah alat untuk mengubah fungsi dari ranah spasial ke dalam ranah frekuensi. Untuk contoh dari ranah spasial sendiri adalah gelombang bunyi. Intisari dan transformasi Fourier adalah menguraikan sinyal atau gelombang menjadi sejumlah sinusoida dari berbagai frekuensi yang jumlahnya ekuivalen dengan gelombang asal. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengolahan citra. Dan terima kasih.